Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika dia keluar rumah dia membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar rumah dia baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa keutamaannya? Apa yang kita peroleh kalau kita keluar rumah baca ini? Yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Pertama, dia akan memperoleh hidayah keluar rumah dalam tuntunannya Allah, petunjuk dari Allah. Insyaallah dia keluar rumah enggak terbersit di dalam pikirannya untuk maksiat kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Wa kufita, dan Allah berikan kepada dia kecukupan. Pulang insya Allah bawa rezeki yang cukup. Cukup hadirin, nggak harus kaya. Kaya kalau tamak itu tetap merasa nggak cukup. Laisal ghina ghinal ard, walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu bukan kaya harta, yang paling utama adalah kaya hati. Kaya harta, tapi kalau hatinya miskin, tetap dia merasa miskin. Saya mau tanya, yang korupsi itu kaya apa miskin? Miskin. Jelas ya? Tapi miskin hatinya. Kalau mereka itu kaya hati, jangankan yang kaya, yang miskin nggak bakal korupsi hadirin. Ini kok bisa kaya korupsi? Ya karena miskin hatinya. Dia merasa kurang, dia merasa nggak cukup. Kaya, tamak, korupsi. Kaya hati miskin harta, nggak akan dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, dan barang siapa yang keluar rumah baca bacaan tadi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, budal selamat, mulai selamat. Kepingin anaknya kalau sekolah, kuliah, kerja, keluar kota, pulang selamat, suruh nak baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Loh kenapa Pak? Biar selamat. Aku kepingin peduk maneh karo awakmu. Biar kamu ini dalam proteksinya Allah, perlindungannya Allah, penjagaannya Allah. Nggih. Wa tanaha anhu syaiton, dan juga yang gak kalah penting, syaiton menjauhinya hadirin. Syaiton jauh, ngadoh. Kalau kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Karena memang syaitan ini seperti laler. Kalau kita obah nggak akan kita dihinggapi oleh lalat. Tapi kapan kita lengah diam sebentar, datang itu lalat. Setan juga begitu, kalau kita zikir terus jauh setan. Tapi kalau kita ini lupa sebentar, datang itu setan. Nah, ini zikir, keluar rumah ingat sama Allah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jauh setan. Kenapa? Zikir. Dikatakan juga sama ulama, setan itu seperti anjing hadirin. Kita misalkan bertamu ke rumahnya orang, rumahnya orang itu ada anjingnya, datang itu anjing nggonggong depannya kita, menyala-nyala. Iya, kayak sudah mau ngancelap gitu, sudah takut kita. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan marah sama anjing itu kemudian anjing itu akan diem? Takut? Enggak, malah dadi. Apa kemudian kita lari? Oh, tambah diuber. Apa kita suruh dia diem? Enggak bakal nurut. Yang kita lakukan adalah yang punya rumah panggil, Mas tolong Mas, lebokno sik Mas, aku wedi, kongkon meneng sik, kongkon longgo sik, lebokno sik. Yang punya rumah panggil. Kita ngelawan setan, nyebut namanya Allah. Kenapa? Setan itu dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita daripada godaan, bujukan, rayuan syaitan. Itu setan seperti laler, setan itu seperti anjing gitu. Ya.
Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling daripada nyebut namanya Allah, lupa, lalai, ya, maka Allah sediakan baginya qarin, syaitan yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Mau kemanapun, walaupun maaf kita mendatangi istrinya kita, nggak nyebut namanya Allah sebelum mendatangi istrinya kita, datang itu setan. Sehingga maaf spermanya suami istri akan campur dengan spermanya syaitan. Kan ada doanya hadirin kalau kita mau mendatangi istri kita, kalau kita mau berhubungan badan. Biar apa? Biar apa yang kita lakukan saat itu tidak dicampuri, ya, oleh kerjaannya syaitan. Biar anaknya kita ini soleh-solehah gitu. Makan, nggak baca doa, oh jangan kaget. Kalau apa yang kita makan juga dimakan oleh syaitan. Apa yang kita minum juga akan diminum oleh syaitan. Apa yang kita nikmati dinikmati sama syaitan. Makanya tidak ada satu pekerjaan yang kita lakukan dalam setiap hari kecuali pasti di situ ada doanya hadirin. Urusan kamar mandi aja semuanya ada doanya. Urusan ranjang, urusan kasur ada doanya. Ngelepas baju, pakai baju ada doanya. Bercermin, berkaca, ngoco ada doanya. Biar apa? Zikir, nyebut, iling begitu. Biar kita ini enggak dikuntit kemanapun oleh syaitan. Itu. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Sebetulnya bukan hanya setan yang selalu mengikuti kita, malaikat itu pun juga mengikuti kemanapun kita pergi. Kita ini ibarat jadi rebutan buat malaikat dan setan. Kalau kita zikir, nyebut, iling, malaikat seneng, menang ngelawan setan. Kenapa? Kita bantu dengan zikirnya kita kepada Allah, sehingga setannya menjauh, malaikat yang dekat. Tapi kalau kita lupa, berarti kita sudah membuat malaikat kalah melawan syaitan. Syaitan yang seneng, malaikat sing ngadoh, setan sing nyedek. Jadi kalau kita kepingin kemanapun itu bukan diikuti setan, tapi diikuti malaikat yang banyak zikir, yang banyak nyebut, yang sering ingat, iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah firmankan, wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan itu selalu kerjaannya menghalang-halangi manusia fi sabilillah. Katene salat digodho cek ya apa carane gak salat. Katene ngaji digodho ya apa carane cek gak ngaji. Katene nang masjid digodho ya apa carane gak nang masjid. Katene sedekah digodho ya apa carane gak sedekah. Ya sudunahum anis sabil. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Sehingga orang-orang yang terbujuk rayu oleh godaan syaitan nanti kalau menghadap kepada Allah nyesel, lapo nuruti setan nih. Ya laita baini wa bainak, seandainya setan aku dengan kamu ini sejauh barat dan timur. Kenapa dulu aku hidup ini kok malah reket, lengket, runtang-runtung nuruti karepmu setan. Seandainya aku ini dulu ketika hidup jauh darimu sejauh barat dan timur. Nyesel hadirin nuruti setan itu. Iya. Rugi. Nuruti setan itu rugi. Fabi salqoin, seburuk-buruknya teman itu ya setan hadirin. Katene surga dijegal, katene neraka dijungkrakno malah. Hari itu yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran Allah juga firmankan fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepada aku, yang banyaklah kalian itu menyebut-nyebut namaku, aku akan banyak menyebut namanya kalian. Hadirin, siapa kita disebut namanya oleh Allah? Wali kota itu gak pernah nyebut namanya kita, hadirin. Kita berapa kali nyebut namanya wali kota, tapi gak pernah sekalipun kita ini disebut oleh wali kota, bupati, menteri, presiden, gak pernah. RT RW jarang-jarang nyebut jenenge gini, hadirin. Apa perlunya mereka nyebut namanya kita? Walaupun kita berkali-kali nyebut namanya mereka. Nggak pernah kita disebut, tapi dengan kita menyebut namanya Allah, Allah sebut namanya kita, ayo. Subhanallah disebut namanya kita sama Allah. Alhamdulillah disebut namanya kita oleh Allah. Allahu Akbar disebut namanya kita oleh Allah. La ilaha illallah disebut namanya kita. Semakin sering kita ini berzikir, nyebut namanya Allah, semakin sering kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa orang yang menyebut namanya Allah dalam kesendiriannya, Allah akan sebut dia dalam kesendiriannya Allah. Ijen, kalau kita zikir tengah malam dalam keadaan sendiri, sepi, sunyi, Allah pun juga akan sebut-sebut namanya kita dalam kesendiriannya. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Tapi barang siapa yang menyebut-nyebut namaku, katanya Allah dalam hadits qudsi, di tengah ramai istighotsah, tahlil, majlis dan lain sebagainya, aku akan sebut-sebut namanya dia di hadapan khalayak ramai yang lebih afdol daripada mereka. Siapa? Malaikatun muqarrabun, para malaikat yang dekat, punya hubungan spesial, kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat misalnya kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allah. Kita baca ayat kursi, Allahumma antas salam, minkas salam, wa alaika ya'udus salam. Zikir kepada Allah di hadapan umum, Allah sebut namanya kita di hadapan para malaikat. Saat itu lebih afdol daripada saat ini. Tempat itu lebih afdol daripada tempat ini. Siapa yang berhadapan dengan Allah lebih afdal daripada siapa yang kita hadapi dengan kita. Nah, itu zikir, hadirin, zikir. Makanya jadi gini, kan kadang kalau ada orang kesurupan itu nasihatnya kita mangkane, pikiranmu ojo kosong, itu kurang tepat, hadirin. Mangkane zikir gitu mestinya. Gak zikir masih pikirannya bek, iso kesurupan, hadirin. Gak terima kesurupan, tok iso stres barang. Tapi dengan zikir gak mungkin dia kesurupan. Gak mungkin stres, depresi. Pikirannya macam-macam, oh niat bunuh diri. Stres, depresi, pikirannya Pak, pikirannya menyakiti, pikirannya melukai, pikirannya ngerampok, begal, nyolong, gak mungkin sudah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Loh, yang Nasrani, yang non muslim ini hadirin, terutama saya sering lihat video orang-orang Eropa, Amerika itu kalau dengarkan azan itulah hadirin, dengarkan azan itu takjub mereka, menikmati mereka. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat ada, nggak tahu muslim atau non muslim, perempuan pokoknya, dengarkan azan, saking indahnya nangis, hadirin. Nangis. Kita ini dengarkan azan nggak pernah nangis, ini nangis. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang, tenang. Ketenangan itu milik mereka yang hatinya dekat, ingat kepada Allah. Masih yo gak sugih ini. Lek perlu akeh utangi, tapi tenang dia. Kenapa? Ingat sama Allah. Ingat sama Allah, tapi yo tetap bayar ya. Oh, eling tok nang Gusti Pangeran gak bayar tetap. Nah, karena itu ya, kalau kita keluar rumah, baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala juga pernah dawuh ya, pernah berfirman,
ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi. Aku ini akan senantiasa membersamai hambaku selagi dia menyebut namaku dan bergerak kedua bibirnya karena berzikir kepadaku. Tak barengi, tak jejeri, tak kancani. Namanya juga kita ini kapan keluar rumah misalkan ya, kita nyebut-nyebut namanya Allah, panggil-panggil namanya Allah, bakal dikancani hadirin. Bakal dituntun, bakal dituruti apa sing dadi karepe, bakal dijogo, diadohno saking setan. Kenapa? Kita panggil namanya Allah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini kan panggilan bagaimana kita merasa butuh kepada Allah, dikancani. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak kadang-kadang di jalan kaset yang hafal hadirin, khatam. Iya. Kaset musik yang khatam. Ya, film yang khatam. Game. Kalau di jalan game, cek nopo cek gak kroso, Bib. Lah, coba zikir. Coba zikir, baca apa kek. Iki gak petung jam perjalanan, sholawat pisan ora, istighfar pisan ora. Tapi lagu pirang puluh lagu sing khatam hadirin. Entek puter maneh. Ya? Iya, kita ini kalau di jalan kepingin dikancani setan, apa dikancani Gusti Pangeran? Nah, kalau kepingin dikancani Gusti Pangeran yang banyak zikir. Nah, lain lagi kalau kita kepingin dikancani setan, ya lagu diputer wis. Ya. Malah sengaja lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja wis lali ku sengaja. Wis puteran kasete. Lho, sengaja lali ku hadirin. Bukan terus nganggur, enggak, sengaja dia menjauh dari Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang wong ora ngerti arti ini lho, hafal hadirin lagu. Nggak ngerti artinya dia, lagu India, lagu Korea, lagu Barat, ngerti artinya ora, Bib. Lah kok dirungokno enak, loh, nggak ngerti arti ini loh padahal. Karena itu jangan hadirin. Istahwadha alaihimu syaitan fa ansahum dzikrallah. Orang itu kalau sudah dikuasai oleh syaitan, dia akan dijauhkan daripada zikir kepada Allah. Jadi kalau kita ini lupa dari Allah, ketahuilah saat itu kita sedang dalam kuasanya syaitan, disetir sampai setan. Kalau kita ini dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu dawuhnya Kanjeng Nabi mengatakan, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi illa kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, pasti duduknya dia busak menit, burong menit, busak jam, burong jam, akan menjadi waktu yang dia sesali nanti di akhirat. Orang yang masuk surga saja masih akan resiko menyesal. Wis mlebu surga gitu, seisok nyesel. Apa yang paling mereka sesali padahal sudah masuk surga? La yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin lam yadhkurillaha fiha. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyesalan bagi penduduk surga sekalipun mereka sudah masuk ke dalam surga, kecuali penyesalannya mereka adalah waktu yang tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya gunakan zikir, maka saya di surganya nggak mentok di sini, akan naik. Bukan di bawah tapi di atas. Bukan hanya ini kenikmatan yang saya dapat tapi lebih. Coba saya gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang banyak zikir hadirin. Yang banyak zikir. Imam Ghazali itu Senin zikirnya ini 1000 kali. Nanti Selasa beda lagi zikirnya ini 1000 kali hadirin. Setiap minggu itu ada 7 macam zikir Imam Ghazali yang berbeda-beda, kabeh diwaca ping 1000 hadirin. Artinya apa? Begini. Zikir apa ya, Beb? Loh, kan banyak macam-macamnya zikir yang kita paham. Maka diatur
Senin katanya zikir apa? Oh istighfar ya wis. Selasa sholawat misalkan. Nanti Rebu oh tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ping piro tapi diatur. Berapa kali? Berapa kali? Itu diatur. Istiqomah hal ini. Lah kita kan enggak, lek kober, lek iling, lek sempet, lek majelis, lek ijen enggak. Lek di omah ora, lek di pasar ora, lek di dalan ora. Lu ndak. Harus ada target. Kalau kita enggak ngatur waktunya kita untuk berzikir, pasti waktunya kita untuk kesia-siaan hadirin. Saya mau tanya, orang berzikir butuh waktu apa enggak? Butuh. Maka harus dialokasikan waktu untuk zikir. Sesuaikan dengan kemampuannya kita. Masih ping 100 juga apa-apa. Insya Allah kalau istiqomah akan bertambah. Loh, Imam Ghazali aja enggak akeh-akeh hadirin. Subhanallah ping 1000, nanti di hari ini Allahu Akbar ping 1000, nanti hari ini sholawat ping 1000. Lu 1000 kali itu dikalikan 24 jam, titik hadirin. Sekelas Imam Ghazali gak banyak kok. Tapi istiqomah, gak tahu bolong, gak pernah absen, gak pernah luput. Lu 1000 kali itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pirang menit 100, engkau maneh 100, engkau maneh 100, khatam 1000. Gak banyak sebetulnya. Nggak banyak, tapi diatur. Kita enggak masalahnya. Kita nggak ngatur waktu. Kita nggak menyempatkan waktu untuk zikir. Dino iki sakmene sing diwaca iki, dino iki sakmene sing diwaca iki. Enggak ngatur. Sak sempet-sempet wis. Oh, ketemu sholawat ya sholawat. Wis ngono-ngono tok. Jadi lah kalau semuanya kita atur hadirin, waktunya kita sempat-sempatkan. Kenapa untuk zikir nggak kita sempatkan hadirin? Iya. Hah? Untuk makan kita sempat-sempatkan, rekreasi kita sempat-sempatkan, nah, olahraga kita sempat-sempatkan. Tapi untuk zikir, lek koper bib, ya gak bakal koper. Ya kalau ingat bib, ya gak bakal ingat, gak bakal ingat. Prioritaskan gitu. Nomor 1 zikir itu dalam kesehariannya kita. Iya. Pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, syariat Islam ini kan banyak cabang-cabangnya ya Rasul ya, banyak. Maka beritahukan kepada aku satu aja ya Rasul, yang aku akan pegang teguh, pegang erat sampai aku mati. Gak bakal tak tinggal wis. Oh, kan amalan-amalan ini kan banyak hadirin. Iya. Kata di istiqomah kabeh yo repot. Al-Qur'an, sedekah, salat sunnah, poso sunnah, waduh akeh. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, sebutkan satu saja yang aku pegang teguh sampai aku mati. Wis gak tak tinggal wis. Sing liyane sak kober-kobere misalkan. Tapi ini enggak. Maka dawuh Kanjeng Nabi apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal. Senantiasakan lesannya kamu basah karena zikir kepada Allah. Loh, Nabi enggak bilang tahajud cok ditinggal, enggak. Posomu cok ditinggal, sedekahmu, Al-Qur'anmu enggak, zikir, zikir sampai mati. Loh, berarti kan ini kalau Nabi saja menomorsatukan zikir di atas yang lain, kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak? Nah, kemudian hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, berzikir itu juga berdoa. Kayak tadi itu loh, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu kan zikir, bukan doa. Tapi kita mendapatkan hidayah. Seolah-olah kita minta hidayah dengan bacaan itu, padahal kita nggak minta hidayah. Kita mendapatkan kecukupan rezeki dari Allah, padahal kita nggak minta rezeki saat itu. Tapi kita berzikir, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Tapi dikasih kecukupan oleh Allah, penjagaan dari Allah. Kita nggak minta dijauhkan dari setan, tapi akan jauh dengan sendirinya itu setan. Jadi berzikir itu berdoa. Bahkan orang yang sibuk karena zikir sampai nggak sempat berdoa, Allah berikan kepada dia apa yang lebih afdol daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang sibuk berzikir, sibuk berdoa. Saking seringnya zikir sampai nggak sempat dungo, Allah berikan kepada dia apa yang lebih mahal daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang tersibukkan dengan menyebut namaku daripada banyak berdoa kepadaku, a'taituhu afdhala ma utisailin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, Pak, barang siapa yang dia sibuk berzikir kepadaku
sampai nggak sempat berdoa misalkan, aku berikan kepada dia apa yang lebih afdol daripada apa yang aku berikan kepada orang yang hanya sekedar berdoa tapi nggak zikir. Tak kasih gambaran, jenengan punya tamu, 2 tamu. Tamu pertama ini nggak pernah minta apa-apa sama jenengan, tapi mesti ngelem jenengan, muji jenengan, nyenengno jenengan, nggak pernah minta. Tamu kedua gak tahu ngelem, jaluk gak mari-mari. Kira-kira jenengan ngasih sesuatu yang mahal ke orang pertama apa orang kedua hadirin? Hah? Orang pertama orang kedua kira-kira? Pripun? Orang pertama gak tahu jaluk, ngelem tok. Datang ke jenengan, Masya Allah jenengan ngelem, nyenengno, enak gitu. Gak pernah minta. Orang kedua gak tahu ngelem, jaluk tok gak mari-mari. Jenengan punya hadiah mahal. Iki sing tak umrohno sing ndi kira-kira ya. Kira-kira orang pertama apa orang kedua? Pertama, jelas gak tahu jaluk, ngelem tok. Sing keloro tetep dikei. Tapi seperlunya paling kayak 5.000, 10.000 mentok 1.000 mari wis. Umroh yo gak tahu ngelem, jaluk tok. Loh, makanya Allah berikan kepada orang yang selalu memuji Allah dalam zikirnya apa yang lebih afdol daripada orang jaluk tok eling ora tahu. Saya mau tanya, kalau ada orang tambal butuh sama kita, pegel enggak kita? Pegel enggak kita? Aku susah, gak tahu diakoni dulur, kini sukses dilut langsung diakoni dulur. Saya dulu susah, nggak ada yang bantu, saya kaya sedikit, waduh, kabeh njaluk tolong, tambal butuh tok iki. Marah kita ya, kecewa kita ya, mangkel kita ya. Kita begitu sama Allah hadirin. Kita begitu sama Allah. Tanpa kita sadari atau dengan kita sadari. Kita nggak seneng kalau ada orang datang kepada kita tambal butuh. Arepe dewe. Ya kita sendiri sama Allah juga begitu. Lek ono apa-apa njaluk, tapi dikongkon zikir ra gelem. Dikongkon eling ra gelem, dikongkon nyebut mo. Tapi lek jaluk gak kurang-kurang. Kapan loro jaluk waras, gak tahu diputar tasbih. Kapan susah jaluk sugi, tapi gak pernah diputar tasbihnya. Iya, kepingin husnul khotimah, tapi gak tahu diputar tasbih. Ya apa jadi jaluk tok. Ya gak apa-apa, gak zikir gak dosa. Pek gak pantes kakean jaluk nang Gusti Pangeran ngelem ra tahu. Nyebut ra tahu. Jangan hadirin. Harus introspeksi kita ini, harus tahu diri kita ini. Iya. Dalam hadis dikatakan afdalu doa alhamdulillah, paling afdolnya doa alhamdulillah. Loh saya mau tanya, alhamdulillah ini menurut pemahamannya kita, zikir apa doa? Alhamdulillah, zikir apa doa? Zikir. Tapi dikatakan sama Nabi paling afdolnya doa, berarti berzikir itu berdoa. Berzikir itu berdoa. Jelas ya? Makanya jangan kurang-kurang kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan begini. Ini berkaitan sama fikih. Beb, kalau dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, misalkan menstruasi, boleh enggak berzikir? Boleh. Lanjut berzikir hadirin. Lanjut. Iya. Wong zikir kok. Junub, menstruasi itu enggak boleh baca Quran. Kalau zikir nggak apa-apa. Lu angsal ganjaran apa mboten? Yo, angsal. Dapat pahala hadirin. Jadi jangan karena alasan punya hadas besar kemudian beb kula niki halangan terus mboten zikir. Oh jangan. Salate prei, posoe prei. Tapi zikire aja prei. Malah lek iso sing luwih banter. Kenapa? Gak salat soalnya. Kalau dia salat pahalanya banyak. Berhubung prei sholatnya, maka gimana? Didobeli zikirnya, biar nggak kehilangan terlalu banyak pahala sholatnya. Ditutupi kekurangannya dari pahalanya zikir, begitu. Yang nggak boleh baca Quran. Baca Quran. Tak kasih contoh, beb saya junub misalkan, atau menstruasi, rawuh ten tahlilan beb, angsal napa? Angsal, mboten napa-napa. Tahlil, zikir apa nggak tahlil itu? Zikir. Cuman ketika menghadiahkan Fatihah itu yang enggak boleh. Ketika membaca Yasin itu yang enggak boleh. Jelas ya? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas
Itu nggak boleh. Kenapa? Dia baca ayat Quran dengan tujuan baca ayat Quran. Kan itu untuk hadiah kepada mayit. Dia menghadiahkan bacaan Qurannya untuk mayit. Berarti kan dia niatnya baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, Yasin. Untuk apa? Baca Quran. Nggak boleh. Tapi kalau kita nggak ada niat baca Quran, nggak apa-apa. Contoh, junub menstruasi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan ayat Quran ini hadirin. Boleh. Kenapa? Dia niatnya berdoa bukan baca Quran. Tapi kalau tahlil kan dia niatnya baca Quran. Ya Allah, hadiahkan pahala saya baca Quran, Yasin. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi untuk fulan bapak saya, kakek saya, leluhur saya. Berarti dia niatnya baca Quran. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau dia baca doa, yang doa itu diambil dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina, itu kan ayat Al-Quran. Kita kalau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin, itu kan ayat Quran. Gimana? Enggak apa-apa. Kenapa? Bukan niat baca Quran. Dia niatnya cuman zikir. Dia niatnya cuman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada masalah hadirin. Ya. Terakhir gini, kita kalau masuk rumah, ya, kalau di dalam rumah kita ada orang, ya tentunya kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak ada orang, tetap sunnah kita ini uluk salam. Cuman bukan assalamualaikum karena uangi kok. Mudah-mudahan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada kalian. Loh, kalian ini sopo? Oh nggak ada uangi. Terus gimana? Ganti dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dungo, mudah-mudahan terselamatkan kita semuanya sebagaimana terselamatkannya orang-orang yang soleh. Keselamatan atas kita dan atas orang-orang soleh, begitu. Ya, masuk masjid ada orang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masuk manapun kalau ada orang assalamualaikum, kalau nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, saya kasih satu amalan lagi. Kalau kita masuk rumah, ya, kita masuk rumah, baca setelah assalamualaikum baca assalamu alaina min rabbina, tahiyyatan min indillah thayyibatan mubarakah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus baca ayat kursi sekali, baca Al-Ikhlas sekali. Apa fadilahnya? Apa yang kita dapat dari bacaan ini? Dikatakan ja'alallahu lahu ulfatan bainahu wa bain ahli dzalikal bait. Allah jadikan dia dengan penghuni rumah itu akor. Lek dulur ambek dulur akor, bojo ambek bojo akor, anak ambek bapak ibu akor, bapak ibu ambek anak akor. Pokoknya yang ada di rumah itu diberikan kerukunan. Surga dunya baiti jannati. Lain daripada itu, wa wassa'allahu alaihi wa ala jirani. Allah berikan lancar rezekinya bahkan tetangganya. Tonggone katut hadirin. Tonggone katut ya apa sing ngamalno hadirin. Kalau tetangganya dapat cipratan, lah gimana dia lah grojok hadirin. Saking grojoke sampai tanggane untuk cipratane. Ya Pak Bib, bacaannya Bib. Nah, assalamu alaina assalamu alaina min rabbina tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayat kursi Al-Ikhlas, wis pisan-pisan selesai. Yang agak asing di telinga kita yang pertama toh, assalamu alaina min rabbina tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Itu tok yang asing, yang jarang kita dengar. Selain itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayat kursi Al-Ikhlas, mari enteng hadirin. Gak apal Habib, gak kudu apal, mocong kok apal-apal dewi. Yasin sak mono dawane sok apal gara-gara gelek maca kok. Ini gampang. Mek gelem ora. Saya mau tanya. Jenengan nih jam 2 malam ngelirir, gak iso turu hati, gak bisa tidur,
golek rokok gak nemu. Misalkan ya, golek rokok entek rokok ini kau. Kira-kira keluar dari rumah untuk cari rokok apa enggak? Wis gak esok turu, dituruk-turuk gak esok wis. Melek iki wis. Nyari rokok, gak ono rokok. Golek, wah gak ono. Gak ada. Jenengan keluar enggak dari rumah untuk cari rokok tadi itu? Nemen. Ya apa maneh? Tangi turu, melek ngelilir, gak esok turu, gak ono rokok. Oh. Sepenasaran itu kita hadirin. Sepenasaran itu. Lah masa sama amalan ini kita nggak sepenasaran itu. Nang rokok metu toko omah, belan-belani ngetono duit hati. Adem-adem. Budal. Agak apal lah beb, ya wis, gak dihafalno wis. Padahal nggak harus apal, moco ya gak apa-apa. Kita nggak penasaran sama sunnah itu kadang-kadang hadirin. Kita penasarannya sama yang makruh malah. Yang mendekatin kita, yang ngenakno, sing nyugihno, gak penasaran. Tapi sing ngetono duit malah penasaran hal ini. Sing nyugihno wong malah penasaran. Saya mau tanya, jenengan ngerokok itu nyugihno awake dhewe, nyugihno wong? Nyugihno wong. Budal jam 2 hati ini. Iki gawe nyugihno awake dhewe hati ini. Ya, gak pernah. Kapal beb. Kedawan beb. Oh angele. Lho wis Paris. Ya, jangan hadirin ngenakno awake dhewe. Jangan. Yang mendekatkan kita amalkan. Itu seharusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia sampai di akhirat. Ilmu ini berkat taufik hidayah dari Allah menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, berkat taufik hidayah dari Allah amalnya kita mudah untuk diikhlaskan sehingga menjadi amal makbul, amal mudha'af, amal yang diterima oleh Allah, amal yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi niyyatil futuh al munuh ar rusukh salahil qalb wal jasad war ruh bi niyyah tamam kulusul ma'mul wa ila hadratir rasul bil batul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir